Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 42. Sementara itu, kedua orang adik seperguruan Pamotan Galih itu pun termangu-mangu. Tetapi keduanya dapat mengenali ilmu lawan ajar Pamotan Galih itu. Namun keduanya justru menjadi bingung. Salah seorang di antara mereka berbisik, apa masih ada orang lain dalam jajaran perguruan ini? Aku belum pernah mendengar, jawab yang lain, tetapi hal itu pun mungkin sekali. Kita datang di satu perguruan bukan pada saat kita masih anak-anak. Tetapi kita datang setelah kita dewasa. Mungkin sekali sebelum kita datang, ada orang lain yang pernah meninggalkan perguruan itu. Kita memang dihadapkan pada satu teka-teki yang sulit untuk dimengerti, berkata saudara seperguruannya. Dengan demikian keduanya menjadi bertambah, bingung untuk mengambil sikap. Yang dihadapinya benar-benar satu peristiwa yang sulit untuk dapat diurai dan diarahkan kepada satu kesimpulan. Sementara itu pertempuran itu pun masih berlangsung terus. Tetapi semakin lama semakin jelas, bahwa orang bertubuh dan berwajah cacat itu semakin menguasai keadaan. Meskipun ia tidak lagi bertempur dengan kasar dan buas, tetapi justru nampak semakin bersih, tetapi penuh dengan kekuatan-kekuatan yang terlontar dari ilmu yang benar-benar telah mapan. Aku kira, aku tidak salah lagi, desis adik seperguruan ajar Pamotan Galih, orang ini memiliki dasar ilmu seperti kita. Seperti Ki Ajar Pamotan Galih. Tetapi jauh lebih mapan dan mumpuni. Namun yang membuat kepala kita pening, justru dalam keadaan yang paling gawat. Ajar itu bersikap aneh dan mengecewakan dengan ilmunya yang kasar dan buas. Sebenarnya lah bahwa halaman padepokan itu telah dicengkam oleh ketegangan yang semakin menyesakkan dada. Setiap orang memperhatikan pertempuran itu dengan pertanyaan yang bergejolak di dalam hati orang-orang tua di sekitar arena pertempuran itu telah mengetahui bahwa keduanya memiliki dasar ilmu yang sama. Namun kemudian Ki Ajar Pamotan Galih nampaknya telah mempergunakan ilmu hitam yang dianggapnya mempunyai kemampuan lebih baik dari dasar ilmunya yang sama dengan lawannya. Sementara lawannya pun telah menunjukkan untuk memancing ingatan Ki Ajar tentang dirinya, ilmu yang juga bersifat kasar dan keras. Namun seperti yang dikatakannya, ilmu itu tidak akan dipergunakannya untuk menyelesaikan pertempuran. Tetapi Ajar Pamotan Galih tidak sempat memperhatikan apapun juga karena gelora di dalam jantungnya. Ia ingin membunuh lawannya secepatnya. Itu sajalah yang membara di dalam dadanya, sehingga karena itu, maka usaha lawannya untuk memancing ingatannya itu pun sama sekali tidak mempengaruhinya, namun yang justru menjadi semakin jelas melibat bahwa orang cacat itu mempunyai sumber ilmu dengan mereka adalah kedua saudara seperguruan ajar Pamotan Galih itu. Karena itu, maka mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan arena. Sementara itu ajar Pamotan Galih yang merasa semakin terdesak, tidak lagi dapat menahan gejolak kemarahannya. Tetapi di hadapan orang-orang yang ada di halaman padepokannya, ia tidak dapat menunjukkan kelicikannya. Ia tidak dapat menunjukkan kelicikannya. Ia tidak dapat dengan serta-merta meminta kedua orang saudara seperguruannya untuk bertempur bersamanya. Karena itu, untuk memecah perhatian mereka, maka tiba-tiba saja Ki Ajar Pamotan Galih itu berteriak, "Sekarang sudah sampai saatnya. Bunuh semua orang yang ada di halaman ini." Ternyata orang cacat ini adalah salah seorang dari mereka. Yang harus kalian sisakan untuk tetap hidup adalah Pangeran Senawasesa. Suara Ki Ajar menggelepar di halaman itu. Sebenarnya lah bahwa suara itu kemudian telah menggerakkan beberapa orang yang berada di sekitar arena. Para cantrik, putut dan bahkan orang-orang yang datang bersama kedua adik seperguruan ajar Pamotan Galih pun di luar sadarnya telah bergeser pula. Tetapi murid-murid kedua adik seperguruan Ki Ajar itu menjadi ragu-ragu. Kedua orang adik seperguruan Ki Ajar itu sendiri masih berdiri tegak di tempatnya. Karena kedua adik seperguruannya masih belum berbuat sesuatu, maka Ajar Pamotan Galih itu berteriak semakin keras, "Cepat! Selesaikan mereka! Ragapasa dan Wanda Manyar! Heh, apa kerjamu? Jangan menunggu lebih lama lagi. Suruh anak-anakmu menyelesaikan setiap orang asing yang ada di padepokan kita ini. Kecuali pangeran itu." Ragapasa dan Wanda Manyar masih tetap ragu-ragu. Sementara itu, Rahu, Jlitheng dan bahkan Swasti telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan kemungkinan yang paling pahit sekalipun. Namun Kiai Kanti nampaknya masih tetap tenang.
Agaknya ia melihat keraguan-raguan di wajah kedua adik seperguruan ajar Pamotan Galih dan sekaligus menangkap teka-teki yang belum terpecahkan. Karena itu Kiai Kanti sempat memperhitungkan bahwa kedua orang itu tentu belum akan segera bertindak. Tanpa kedua orang itu, maka orang-orang yang lain tidak akan banyak berarti. Pangeran Senawasesa yang lemah itu pun mempunyai pertimbangan yang serupa dengan Kiai Kanti. Karena itu, maka perhatiannya pun masih tetap pada pertempuran antara Ki Ajar Pamotan Galih dengan lawannya yang cacat itu. Ternyata bahwa betapapun Ki Ajar Pamotan Galih mengerahkan ilmunya yang keras dan kasar, namun ia justru menjadi semakin terdesak. Ia sama sekali tidak mempunyai kesempatan lagi. Beberapa kali ia telah terdorong surut. Sentuhan tangan orang cacat itu bagaikan sentuhan bara api di kulitnya. Sementara itu, serangan-serangannya yang garang bagaikan seekor harimau lapar, sama sekali tidak berarti. Kuku-kukunya yang mengembang tidak berhasil menyentuh dan apalagi melukai kulit lawannya. Ketika sekali lagi ia berteriak, maka teriakan itu justru telah dikejutkan oleh jawaban Ragapasa, "Kakang lihatlah, siapa yang sedang kau hadapi." Hampir aku menganggapnya ia sebagai guru kita sendiri. "Gila," geram Ki Ajar Pamotan Galih, "kau terlalu bodoh untuk memperhitungkan umur seseorang. Berapa umurmu dan berapa umurku sekarang, heh?" Ragapasa menarik napas panjang. Tentu orang itu bukan gurunya. Tetapi yang dilihatnya itu benar-benar mirip. Sikapnya, ciri-ciri ilmunya dan lontaran-lontaran tenaga dari dalam dirinya. "Wajahku memang bukan wajah guru. Umurnya pun tentu bukan umur guru yang tentu sudah sangat tua seandainya ia masih hidup," desis Ragapasa. "Guru memang sudah tidak ada lagi," sahut Wanda Manyar di luar sadarnya. Dalam pada itu, terdengar orang cacat itu berkata, "Jangan terkecoh oleh penglihatanmu. Aku bukan gurumu. Tetapi kau tentu mengenal orang lain yang memahami ilmu seperti ini, seperti ilmumu sendiri. Orang itu adalah orang yang pernah mempelajari ilmu yang kasar dan keras seperti Ajar Pamotan Galih dan seperti kalian juga. Tetapi yang kemudian menyadari arti dari hidup ini. Heh, dari siapa kalian mendengar kabar kegembiraan dalam hubungan dengan Yang Maha Pencipta?" "Oh," Ragapasa meraba keningnya. Sementara Wanda Manyar berdesis, teka-teki ini semakin rumit. Namun akhirnya Ragapasa menjawab, "Dari guru." "Benarkah begitu?" "Guru memang seorang yang sangat baik. Tetapi ia tidak sempat berbuat terlalu banyak dalam persoalan jiwani karena perhatiannya tertumpah pada penuangan jasmani. Tetapi bukan berarti guru tidak memperhatikannya. Guru telah mempercayakannya kepada seseorang," jawab orang cacat itu, "seseorang yang juga pernah mengalami hidup dalam dunia yang kelam." Kedua orang saudara seperguruan itu saling memandang. Di luar sadarnya Ki Wanda Manyar menyahut, "Ki Ajar Pamotan Galih." Orang cacat itu sempat tertawa. Nampaknya Ki Ajar Pamotan Galih benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Orang cacat itu sambil bertempur masih sempat juga berbicara panjang, "Jika kalian menganggap bahwa yang telah memberikan tuntunan jiwani kepada kalian adalah Ki Ajar Pamotan Galih, maka bertanyalah kepadanya, apa benar ia pernah melakukannya?" "Gila," potong Ki Ajar Pamotan Galih, "jangan mengigau seperti orang kesurupan. Bersiaplah untuk mati. Sejak semula kau selalu mengancam. Tetapi kau tidak dapat berbuat apa-apa," jawab orang cacat itu, "aku pun yakin bahwa Ki Ragapasa dan Ki Wanda Manyar tidak akan menjalankan perintahmu. Orang-orang yang datang ke padepokan ini dengan maksud baik, nampaknya telah kau jebak dengan rencanamu yang sangat keji." "Tutup mulutmu," teriak Ki Ajar sambil menyerang dengan kasarnya. Tetapi serangannya sama sekali tidak mengenai lawannya. Bahkan ketika kukunya yang mengembang terayun setapak di sisi orang cacat itu, maka orang cacat itu sempat merendah sambil mengayunkan kakinya. Ki Ajar Pamotan Galih tidak sempat mengelak. Ketika kaki itu menyentuh lambungnya, ia tergetar surut. Namun dengan garangnya pula ia meloncat menyerang lawannya. Kedua tangannya terbuka dengan jari-jari yang mengembang menerkam dengan buasnya. Sekali lagi Ki Ajar Pamotan Galih terlempar surut. Justru serangan lawannya lah yang mengenai dadanya, meskipun demikian, Ki Ajar Pamotan Galih seolah-olah tidak merasakan betapa serangan-serangan lawannya itu dapat meremukkan tulang-tulangnya. Sambil menyeringai menahan sakit, Ki Ajar Pamotan Galih meloncat maju dengan terkaman seekor harimau lapar. Berulang kali, Ki Ajar Pamotan Galih telah dikenai oleh serangan lawannya.
Tetapi sentuhan tangan lawannya yang cacat itu sama sekali tidak menghentikan perlawanannya. Bahkan seolah-olah ia telah menemukan satu kekuatan baru, sehingga serangan-serangan lawannya dapat diabaikannya. Namun dalam pada itu, Kiai Kanti, Pangeran Senawasesa dan kedua saudara seperguruan ajar Pamotan Gali itu melihat, sebenarnya lah bahwa orang cacat itu memang tidak ingin langsung mengenai tempat-tempat yang berbahaya. Meskipun serangan-serangannya hampir seluruhnya berhasil, tetapi ia tidak dengan sengaja menumbangkan lawannya dalam keadaan parah. Hal itu telah menimbulkan teka-teki pula. Teka-teki yang semakin lama menjadi semakin rumit. Namun akhirnya orang-orang yang berdiri di arena itu mengerti bahwa orang cacat itu memang menunggu Ki Ajar Pamotan Gali kehabisan tenaganya. Dibiarkannya ia menyerang dan dikenainya tubuhnya dengan serangan-serangan yang tidak berbahaya. Sebenarnya lah, bahwa beberapa saat kemudian, tenaga Ki Ajar Pamotan Gali pun menjadi semakin susut. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan nyeri meskipun tidak menumbuhkan keadaan yang parah. Tidak sehelai pun rambutnya yang rontok dan tidak sepotong pun tulangnya yang retak. Namun Ki Ajar Pamotan Gali itu rasa-rasanya sudah kehilangan segenap tenaganya. Karena itu, dalam keliarannya yang kasar, serangan-serangannya tidak lagi mengarah ke sasaran. Bahkan kadang-kadang ia telah terseret oleh lontaran sisa tenaganya sendiri dan terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan. Aneh, Ki Ragapasa tidak percaya kepada penglihatannya, bagaimana mungkin Kakang Ajar Pamotan Galib mengalami hal seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki ilmu yang mumpuni telah kehilangan pengamatan diri. Mungkin kitalah yang memang sudah menjadi gila, desis Ki Wanda Manyar, mungkin kita bersama-sama sedang bermimpi terlalu buruk. Namun dalam pada itu, mereka melihat Ki Ajar Pamotan Galih terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan justru karena serangannya yang tidak mengenai lawannya. Dalam itu, nampaknya orang cacat itu sudah jemu dengan permainannya. Karena itu, maka ia pun maju selangkah. Tangan kanannya menggapai pundak Ki Ajar Pamotan Galih yang lemah dan tidak mampu lagi untuk melawan kehendak lawannya yang cacat itu. Sentuhan pada pundak Ki Ajar Pamotan Galih itu benar-benar telah menghentikan perlawanannya. Sebenarnya Ki Ajar Pamotan Galih akan mampu mengurai tekanan lawannya yang seolah-olah telah melumpuhkan sebagian dari tubuhnya. Namun kelelahan dan kemarahan yang menghentak di jantungnya, telah membuatnya kehilangan kemampuan untuk bertahan, sehingga akhirnya Ki Ajar Pamotan Galih itu telah jatuh pingsan. Beberapa orang murid padepokan itu termangu-mangu. Tetapi mereka masih melihat Ki Ragapasa dan Ki Wanda Manyar tidak berbuat apa-apa. Karena itu, maka mereka pun menjadi ragu-ragu. Dalam pada itu, demikian Ki Ajar Pamotan Galih menjadi pingsan, kedua adik seperguruannya itu pun mendekatinya. Namun dalam pada itu, orang yang cacat itu berkata, Ragapasa dan Wanda Manyar. Apakah kau mengenal, ciri jasmani apakah yang terdapat pada saudara tua seperguruanmu itu? Kedua orang adik seperguruan Ki Ajar itu termangu-mangu. Namun akhirnya Ki Wanda Manyar bertanya, ciri yang bagaimana yang kau maksud Kisanak? Ciri untuk mengenalinya. Pertanyaanmu aneh. Aku mengenainya sebagaimana aku mengenal diriku sendiri. Kami berdua adalah adik seperguruannya. Kami mengenal wajahnya dengan pasti, jawab Ki Wanda Manyar. Kau mengenal wajahnya dengan pasti. Tetapi apakah kau mengenal sifat dan wataknya dengan pasti, bertanya orang cacat itu. Kedua adik seperguruan Ki Ajar Pamotan Galih itu termangu-mangu. Sejenak keduanya memandangi Ki Ajar yang terbaring diam. Kau tentu mengetahui, bahwa pada Ki Ajar Cinde Kuning terdapat bekas luka yang panjang melintang di bagian bawah punggungnya, berkata orang cacat itu pula. Kedua adik seperguruannya itu pun menjadi termangu-mangu. Dengan ragu-ragu Ragapasa berkata, memang ada cacat di bawah punggung Ki Ajar Cinde Kuning. Kami mengetahuinya karena Kakang Cinde Kuning pernah memperlihatkannya kepada kami. Apakah bedanya Cinde Kuning dan Pamotan Galih, desis Ki Wanda Manyar? Jika cacat itu ada pada Ki Ajar Pamotan Galih, maka memang tidak ada persoalan lagi dengan ajar itu, meskipun sifat-sifatnya agak berbeda dengan sifat-sifat Ki Ajar Cinde Kuning, berkata orang cacat itu kemudian. Tetapi perkembangan itu sudah nampak sejak ia menyebut dirinya Ki Ajar Macan Kuning, sahut Ki Ragapasa, seandainya terjadi perkembangan jiwani sehingga Ki Ajar Cinde Kuning itu kembali kepada cara hidupnya yang pernah ditinggalkan, namun aku kira cacat itu tidak akan hilang dari bagian bawah punggungnya, berkata orang cacat itu.
Ya, tentu demikian, jawab Ki Wanda Manyar. Tolong Ki Wanda Manyar, berkata orang cacat itu, lihatlah. Apakah pada bagian bawah punggung Ki Ajar Pamotan Galih itu terdapat cacat yang dimaksud? Ki Wanda Manyar termangu-mangu. Ia menjadi bingung. Sekilas dipandanginya Ki Ragapasa yang juga menjadi keheranan. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa, Kiai Kanti, Rahu, Jlit Heng dan Swasti pun menjadi bingung melihat keadaan itu. Bahkan Darwerdi telah bergeser maju sambil berkata, aku tidak mengerti. Orang ini adalah kakek dan guruku, apakah maksud Kisanak yang sebenarnya? Yangger. Orang itu adalah kakek dan gurumu. Tetapi pada kakek dan sekaligus gurumu itu terdapat sebuah cacat. Nah, aku ingin melihat, apakah cacat itu ada, jawab orang cacat itu. Darwerdi benar-benar menjadi bingung. Tetapi ia tidak ingin terlalu lama mengalami kebingungan. Karena itu, maka ia pun segera mendekati Ki Ajar Pamotan Galih yang pingsan. Perlahan-lahan Darwerdi menelungkupkan tubuh Ki Ajar Pamotan Galih dibantu oleh Ki Wanda Manyar dan Ki Ragapasa. Setelah ikat pinggangnya dikendorkan, maka mereka pun mencoba melihat bagian bawah punggung Ki Ajar Pamotan Galih. Ki Wanda Manyar dan Ki Ragapasa itu pun terkejut ia tidak melihat cacat bekas luka itu. Sementara itu Darwerdi pun bertanya, apakah kau tahu pasti Kisanak? Anak muda. Bukankah kau juga mengetahui bahwa di punggung kakekmu itu terdapat sebuah cacat luka yang melintang? Bukankah kakekmu pernah bercerita tentang sebab dari luka itu? Dalam satu pertempuran yang sengit, lawannya telah menusuk lambungnya. Ia sempat bergeser, tetapi senjata lawannya telah tergores di punggungnya bagian bawah. Namun pada saat itu, kakekmu berhasil menghabisi perlawanannya, sehingga ia masih sempat mengobati lukanya dengan susah payah, meskipun senjata lawannya beracun. Tetapi pengobatan itu tidak sempurna, sehingga bekas luka itu menjadi cacat yang memanjang dan tumbuh sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya cacat itu bagaikan seekor ulat yang panjang melekat pada bagian bawah punggung kakekmu. Kau ingat, bertanya orang cacat itu. Darwerdi memandang orang cacat itu sekilas. Ia melihat cacat di kening dan pada bagian mulutnya, sehingga wajahnya nampak tidak wajar lagi. Kenapa kau mengetahui segala-galanya? Bertanya Darwerdi. Orang itu tersenyum. Tetapi senyumnya justru nampak wajahnya menjadi semakin buruk oleh cacatnya. Tetapi katanya, nah, sekarang kau melihat, bahwa tidak ada cacat di bagian bawah punggung kakekmu itu. Darwerdi termangu-mangu. Memang tidak mungkin cacat itu dapat hilang dengan sendirinya tanpa bekas. Karena itu, maka untuk sejenak ia hanya dapat memandang kedua seperguruan Ki Ajar itu sambil termangu-mangu. Kami juga tidak mengerti, berkata Ki Wanda Manyar, teka-teki itu menjadi semakin rumit. Semua orang di halaman ini tentu ikut merasakan, betapa kita dihadapkan pada ketidakpastian, kebingungan dan perasaan yang sangat risau. Orang cacat itu pun kemudian berkata, aku akan membantu kalian untuk memecahkan teka-teki ini. Tetapi baiklah, bawalah tubuh Ki Ajar Pamotan Galih itu ke dalam biliknya. Ia baru akan sadar beberapa saat kemudian. Demikianlah. Maka beberapa orang cantrik pun telah membawa tubuh Ki Ajar yang pingsan itu ke dalam biliknya. 4 orang cantrik yang mengusung tubuh itu merasa heran, bahwa Ki Ajar Pamotan Galih yang mereka anggap tidak mungkin dapat dikalahkan oleh siapapun itu telah terbujur pingsan hanya oleh seorang yang cacat di wajahnya dan justru agak bongkok. Dalam pada itu, ketika padepokan itu diselubungi oleh malam yang gelap. Di pendapa beberapa orang duduk mengitari orang yang cacat itu. Semua pihak nampaknya tidak lagi sempat saling bermusuhan. Mereka sedang sibuk menghadapi teka-teki yang ingin segera dipecahkan. Ternyata dari seorang cantrik, orang cacat itu mendengar bahwa Ibu Darwerdi telah disisihkan. Akhirnya setelah cantrik itu mendapat tekanan dari Darwerdi, maka ia pun telah mengambil Ibu Darwerdi itu bersama kedua orang paman Darwerdi. Sejenak kemudian, maka Ibu Darwerdi itu pun telah berada di pendapa itu pula. Ia tidak dapat menahan titik air matanya ketika ia melihat anaknya yang telah kembali dengan selamat. Namun ia tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali ketika ia mengetahui bahwa Pangeran Senawasesa ada di antara orang-orang yang duduk di pendapa itu. Namun demikian perasaan gelisah mencengkam jantungnya, sehingga ia tidak sempat mengetahui arahnya, di mana Pangeran Senawasesa itu duduk. Tetapi aku sudah menjadi semakin tua, berkata Ibu Darwerdi itu di dalam hatinya,
tidak seorang pun yang tidak mengalami perubahan pada dirinya menjelang umur setua aku ini. Beberapa orang yang berada di pendapa itu pun melihat hadirnya, seorang perempuan yang berwajah pucat. Rambutnya mulai ditumbuhi oleh warna putih. Meskipun itu masih belum terlalu tua, tetapi ada kesan kepahitan yang nampak di wajah itu, sehingga memberikan kesan yang muram. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di pendapa itu rasa-rasanya tidak sabar lagi menunggu. Teka-teki itu harus segera dipecahkan. Wanda Manyar, berkata orang cacat itu, kemudian kau adalah saksi yang utama bersama Ragapasa. Bahwa orang yang menyebut dirinya Ajar Pamotan Galih itu tidak mempunyai ciri-ciri yang terdapat pada Ki Ajar Cinde Kuning. Tetapi hal itu sangat membingungkan kami, jawab Wanda Manyar, aku tidak dapat salah lagi. Orang itu adalah Kakang Cinde Kuning. Meskipun kami bertemu setelah kami sama-sama dewasa, tetapi kami telah tinggal di satu perguruan untuk waktu yang lama. Apalagi kami nampaknya mempunyai sejarah kehidupan yang serupa. Kami sama-sama pernah hidup di dalam lingkungan orang-orang hitam. Sebagaimana nampak dalam tata gerak Kakang Ajar Pamotan Galih. Tetapi menurut pendapatmu, yang manakah yang akan nampak lebih jelas di dalam kehidupannya setelah ia berada satu perguruan dengan kalian? Yang didapatkannya di perguruannya itu atau bekas-bekas ilmu hitamnya, bertanya orang cacat itu. Itulah yang aneh, desis Ragapasa, seharusnya ilmu dari perguruan kami itulah yang lebih baik dan lebih tinggi baginya. Meskipun demikian perubahan-perubahan yang terjadi sejak ia menyebut dirinya Ajar Macan Kuning memang sudah agak menggelisahkan kami. Meskipun pada saat itu kami sudah berpisah, karena kami berada di padepokan kami masing-masing kami bangun setelah kami merasa dewasa-dewasa dalam perguruan itu, sementara umur kami sudah menjadi semakin tua pula. Jadi bagaimana menurut pendapatmu tentang ciri-ciri yang hilang itu? Bertanya orang cacat itu pula. Kedua adik seperguruan Ki Ajar itu menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya mereka berpaling kepada Darwerdi. Aneh, hanya itulah yang terdengar diucapkan oleh anak muda yang tidak kalah bingungnya itu. Dalam pada itu, orang cacat itu pun kemudian berkata, Pangeran. Aku mohon maaf, bahwa telah terjadi sesuatu yang tentu tidak menyenangkan bagi Pangeran. Syukurlah bahwa sebelumnya Pangeran memang belum mengenal orang yang bernama Cinde Kuning. Kisanak, sahut Pangeran Senawasesa, meskipun aku belum mengenal orang yang bernama Ki Ajar Cinde Kuning, tetapi aku sudah pernah mendengar namanya. Namun yang ternyata kemudian adalah jauh berbeda dengan citra Ki Ajar Cinde Kuning menurut pendengaranku setelah aku berhadapan sendiri dengan orangnya. Apakah Pangeran benar-benar sudah berhadapan dengan orang yang bernama Ajar Cinde Kuning? Bukankah Pangeran melihat keraguan kedua saudara seperguruannya itu? Bertanya orang cacat itu. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu orang itu pun berkata kepada Kiai Kanti, bagaimana menurut pendapat Kiai? Kiai Kanti menggelengkan kepalanya. Katanya, semuanya terlalu gelap bagiku. Yang pernah aku dengar adalah hanya namanya. Tetapi yang terjadi di padepokan ini benar-benar satu teka-teki yang membuat semuanya semakin gelap. Orang cacat itu pun kemudian mengangguk-angguk. Dipandanginya Ibu Darwerdi yang duduk sambil menunduk dalam-dalam. Dengan nada yang lembut orang cacat itu berkata kepadanya, dengarlah Ger. Bukankah kau anak angkat orang yang menyebut dirinya Pamotan Galih? Kau adalah anak angkat yang telah menjadi anak sebagaimana anak kandung sendiri. Apakah kau masih tetap mengenal Ki Ajar itu sebagai ayah angkatmu? Saudara-saudara seperguruannya telah menjadi saksi, bahwa ciri yang terdapat pada Ki Ajar Cinde Kuning tidak terdapat pada Ajar Pamotan Galih. Ibu Darwerdi itu mengangkat wajahnya. Dipandanginya orang cacat itu sejenak. Ia merasakan sesuatu yang aneh pada pendengarannya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, siapakah kau Kiai? Siapakah menurut dugaan Mungger? Orang itu justru bertanya. Ternyata bahwa kelembutan hati seorang perempuan telah mengungkap satu perasaan yang terselubung. Ibu Darwerdi itu pada saat-saat terakhir seolah-olah tidak mengenal lagi ayah angkatnya. Kemudian orang itu mengetahui bahwa ciri-ciri yang terdapat pada Ajar Cinde Kuning tidak terdapat pada orang yang menyebut dirinya Ajar Pamotan Galih. Namun dalam pada itu, suara orang cacat itu benar-benar telah menyentuh perasaannya. Ia merasa pernah mendengar suara itu. Bahkan ia selalu mendengar nada yang lembut itu. Yang kemudian seolah-olah berubah pada saat-saat terakhir.
Di luar kehendaknya, maka itu Darwardi itu telah memandang orang cacat itu dari wajahnya sampai ke ujung kakinya yang terlipat. Kemudian tiba-tiba saja ia berkata, "Kiai, adik-adik seperguruan Ki Ajar Cinde Kuning. Tolonglah, apakah kalian bersedia melihat, apakah ciri-ciri yang tidak terdapat pada Ki Ajar Pamotan Galih itu justru terdapat pada orang itu?" Kata-kata yang diucapkan dengan serta-merta itu justru telah mengejutkan orang-orang yang berada di pendapa padepokan itu. Bahkan Darwardi pun telah beringsut mendekati ibunya sambil bertanya, "Apakah yang ibu maksudkan?" Oh, ibunya memandanginya sejenak. Namun kemudian katanya, "Lihatlah. Apakah ada cacat di bawahi punggung orang itu?" Darwardi menjadi heran. Dipandanginya ibunya dan orang cacat itu berganti-ganti. Namun kemudian orang cacat itu pun berkata, "Lakukanlah, Ngger. Kau boleh melihat, apakah ada cacat itu di bawah punggungku." Suasana di pendapa itu menjadi tegang. Darwardi justru menjadi termangu-mangu bahkan kebingungan. Namun ketika ia melihat wajah orang cacat yang seakan-akan memaksanya itu, maka ia pun segera bergeser mendekatinya. Bahkan kedua adik seperguruan Ki Ajar Pamotan Galih itu pun telah mendekat pula. Dalam pada itu, orang cacat itu telah mengendorkan ikat pinggangnya. Kemudian membiarkan ketiga orang itu melihat ke arah punggungnya. Wajah mereka menjadi tegang. Mereka melihat cacat itu melintang di bagian bawah punggung orang cacat itu. Karena itu, maka seperti orang yang kehilangan akal Darwardi berkata, "Tidak mungkin. Tidak mungkin." Ki Wanda Manyar menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, "Memang teka-teki yang sangat rumit. Baiklah. Hanya kau sajalah Kisanak yang dapat memecahkan teka-teki ini. Katakanlah jangan menunggu kita semua menjadi gila." Orang cacat itu membetulkan ikat pinggangnya. Kemudian katanya, "Duduklah yang baik. Jika kalian percaya, aku akan bercerita." Suasana di pendapa itu pun kemudian menjadi hening. Mereka menunggu orang cacat itu memecahkan teka-teki yang membingungkan itu. "Hanya seorang saja yang penggeraitanya cukup tajam di sini," berkata orang cacat itu, "justru seorang perempuan." Tidak seorang pun yang menyahut. Mereka seolah-olah tidak sabar lagi menunggu. "Pangeran serta Kisanak yang lain," berkata orang cacat itu, "ceritaku barangkali tidak menyangkut kalian secara langsung. Namun akibatnya terasa juga oleh Kisanak semuanya yang terpaksa datang ke padepokan ini. Bahkan hampir saja terjadi kesulitan pada kalian." Tidak ada juga yang menyahut, mereka tidak ingin memperpanjang waktu lagi. "Kisanak, sebenarnya telah terjadi sesuatu yang memalukan di dalam lingkungan keluargaku." "Keluarga Ki Ajar Cinde Kuning," berkata orang cacat itu, "teka-teki ini dimulai sejak Ki Ajar Cinde Kuning yang sebenarnya tiba-tiba saja telah berganti orang." "Apa yang Kisanak maksudkan?" bertanya Ragapasa. "Sebagaimana kau lihat, orang yang mengaku Ajar Pamotan Galih, yang sebelumnya pernah memakai nama Ajar Macan Kuning itu, sama sekali bukan orang yang sebenarnya dari Ajar Cinde Kuning. Kalian telah melihat bahwa cacat itu tidak terdapat di tubuhnya." Orang itu berhenti sejenak. Sementara itu Ki Wanda Manyar pun bertanya, "Tetapi bagaimana mungkin cacat itu terdapat di tubuhmu, sementara wajah Ki Ajar Cinde Kuning telah dimiliki oleh orang yang menyebut Ki Ajar Pamotan Galih itu?" "Wajah pada orang itu adalah wajahnya sendiri. Bagaimana mungkin wajah sesarang dapat berpindah? Ia memang memiliki wajah yang mirip sekali dengan wajah Ki Ajar Cinde Kuning." Orang itu berhenti sejenak, lalu, "Ia adalah saudara kembarnya." Saudara kembar, hampir setiap orang yang mendengarnya telah mengulangnya. "Ah, apakah ada cacat di bawahi punggung orang itu?" Orang bertubuh cacat itu mengangguk kecil. Katanya, "Iya. Ia adalah saudara kembar Ki Ajar Cinde Kuning." "Jika demikian, di manakah Ajar Cinde Kuning yang sebenarnya?" bertanya Ki Ragapasa. "Apakah maksud Kisanak menunjukkan luka di bawah punggung itu berarti bahwa Kisanakah yang sebenarnya Ki Ajar Cinde Kuning?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada dalam, "Maksudku memang demikian." "Tetapi bagaimana mungkin kami dapat mempercayaimu?" desis Ki Wanda Manyar. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apakah kalian tidak dapat mengenali ilmuku?" Kedua adik seperguruan Ki Ajar itu pun saling berpandangan. Mereka memang mengenal ilmu orang cacat itu.
Bahkan mereka memandangnya sikap dan laku orang itu sebagaimana mereka melihat guru mereka. Karena itu, maka terasa jantung mereka pun bagai bergolak. Dalam pada itu, Ibu Darwerdi dengan nada rendah berkata, aku dapat mengenalinya dari sikap dan suaranya. Orang itu sebenarnya lah adalah Bapak Ajar Cinde Kuning, tetapi itu tidak mungkin, sahut Ki Wanda Manyar. Ada sebuah cerita yang panjang, berkata orang cacat itu. Lalu, sekali lagi aku mohon maaf kepada mereka yang datang ke padepokan ini bersama Pangeran Senawasesa. Cerita ini terutama, tertuju kepada isi padepokan ini. Silahkan Kisanak, sahut Pangeran Senawasesa, nampaknya cerita itu akan sangat menarik. Baiklah, berkata orang cacat itu, orang yang kemudian menyebut Ajar Macan Kuning adalah saudara kembarku. Aku belum pernah mendengar cerita tentang saudara kembar itu sejak aku menjadi saudara seperguruan Ki Ajar Cinde Kuning, berkata Ki Ragapasa. Ia meninggalkan perguruan ketika ilmunya mulai mapan, berkata orang cacat itu, seterusnya aku tidak tahu lagi kabar beritanya. Ketika Wanda Manyar dan Ragapasa datang ke padepokan itu, justru setelah kalian gagal merampok orang yang kemudian kau sebut kakak seperguruanmu itu, saudara kembarku telah tidak ada di padepokan. Sebagaimana aku mengaku, bahwa aku berdua pernah juga terlibat dalam dunia gelap. Tetapi kami berdua telah bertobat dan berguru kepada seseorang, yang kemudian menjadi guru kalian pula. Tetapi agaknya penyakit adik kembarku itu kambuh, sehingga ia telah meninggalkan aku, karena aku menentang kehendaknya. Tetapi yang aku jumpai di padepokan itu adalah Ki Ajar Pamotan Galih itu. Bukan Kisanak dalam wujud, maaf, dalam wujud yang cacat itu, berkata Ki Wanda Manyar. Ceritaku belum selesai, potong orang yang cacat itu. Silahkan ayah, minta Ibu Darwerdi. Sepeninggal saudara kembarku, maka aku berada di perguruan itu sendiri. Baru kemudian kalian datang, berkata orang cacat itu kepada kedua orang itu. Kedua saudara seperguruan Ki Ajar itu termangu-mangu. Sementara orang cacat itu bercerita terus, kita berkumpul untuk beberapa lama di padepokan itu. Kita berusaha untuk menyingkir dari dunia kelam yang sudah sama-sama kita lewati. Nampaknya dengan pasti kita berhasil meninggalkannya. Aku yang melangkah lebih dahulu mendapat kepercayaan dari guru untuk membawa kalian ke jalan yang lebih baik. Dan kalian pun menanggapinya dengan ikhlas, orang itu berhenti sejenak, lalu, sampai saatnya kita berpisah. Kita yang telah mendapat bekal yang cukup itu pun berusaha mengembangkan bekal itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sementara itu, kita telah membuka padepokan buat hari-hari mendatang dalam kehidupan yang tenang. Orang-orang yang mendengarkan menjadi tegang. Yang diceritakan masih belum menyentuh hubungan antara kedua saudara kembar itu. Namun tidak seorang pun yang memotongnya. Mereka membiarkan orang cacat itu bercerita terus. Nah, pada saat yang demikian itulah saudara kembarku itu agaknya hadir di sekitar kehidupanku dengan diam-diam. Ia berusaha mengetahui seluk-beluk kehidupanku. Mungkin ada satu dua orangnya yang berhasil memasuki padepokanku sebagai seorang cantrik, atau seorang yang membantu kerja kami sehingga saudara seperguruanku itu mengetahui banyak hal tentang kehidupanku. Bahkan ia mengetahui saudara-saudara seperguruanku. Mengetahui bahwa kalian berdua mempunyai ikatan dengan aku dalam hubungan kita sebagai saudara seperguruan. Ia mengetahui bahwa aku telah mengangkat seorang anak perempuan dan seorang cucu yang tumbuh semakin besar. Akhirnya hari-hari yang direncanakan itu datang. Dengan diam-diam pula ia menyingkirkan aku dengan cara yang licik. Dengan cara yang tidak aku duga-duga sebelumnya. Ketika ia datang menemui aku dengan tangisnya, aku merasa iba, ia adalah adikku. Namun di luar dugaan ia telah menyerangku. Dan aku pun lelah dilemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam, sebelum aku menyadari apa yang terjadi, tanpa diketahui oleh siapapun, orang cacat itu terhenti sejenak. Sambil menahan ludahnya ia berkata, nah, kalian dapat melanjutkan cerita itu sendiri. Aku menjadi cacat. Tetapi Yang Maha Kuasa ternyata masih memberi kesempatan kepadaku untuk hidup. Bahkan dalam dunia yang sepi aku sempat memperdalam ilmuku ketika aku kemudian sembuh. Adalah kebetulan bahwa aku membawa sedikit obat pada saat itu. Kemudian dengan pengetahuan yang sedikit, aku berhasil mengobati diriku sendiri. Semula aku biarkan ia kemudian hadir sebagai aku di dalam padepokanku. Dengan cermat ia dapat menempatkan dirinya sebagaimana aku sebelumnya. Ketika aku kemudian berhasil mengamatinya,
ternyata ia lebih banyak berusaha untuk bersembunyi di dalam sanggar sambil menyesuaikan diri lebih jauh dengan bekal pengenalannya terutang diriku. Namun bagaimanapun juga, perubahan-perubahan yang terjadi tidak dapat disembunyikannya lagi. Tetapi dengan licik ia menyebut dirinya dengan nama baru. Ajar Macan Kuning, ia tinggalkan sebutan Ajar Cinde Kuning. Jadi sejak itu, kakek sudah berganti orang, bertanya Darwerdi. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, ya. Kakekmu sudah berganti orang. Dan agaknya sifat-sifat yang berbeda itulah yang membuat orang melihat perbedaan antara Macan Kuning dan Cinde Kuning. Tetapi orang tidak menduga bahwa orangnya lah yang berganti, tetapi sifat-sifat Cinde Kuning telah berganti. Sementara itu, diri yang kami pergunakan sejak kami masih berkumpul masih tetap aku pakai dan kemudian dipakai oleh saudara kembarku, meskipun sifat-sifatnya telah berubah. Lingkaran dengan garis yang memotong di tengah-tengah. Alangkah bodohnya kami, desis Darwerdi kemudian. Semula aku tidak berkeberatan bahwa saudara kembarku itu akan menggantikan kedudukanku. Tetapi semakin lama aku melihat, bahwa ia tidak lagi dapat dibiarkan. Ia telah membawa cucuku berkelana dan diperkenalkan dengan cara yang khusus dengan orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang buram. Segalanya disesuaikan dengan rencana yang perlahan-lahan tetapi dengan masak direncanakan. Bukit Gundul di daerah sepasang Bukit Mati, ia berhasil mendengar rahasia sebuah pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya tersembunyi di sekitar daerah sepasang Bukit Mati. Dan ia mendengar rahasia bahwa orang yang paling mengetahui rahasia itu adalah Pangeran Senawasesa. Setelah ia gagal mencari sendiri di Bukit Gundul, maka ia telah membentuk cucuku menjadi seorang yang mapan untuk tugas yang khusus di sepasang Bukit Mati itu. Aku dapat melihat sebagian besar dari segala peristiwa yang terjadi di Bukit Gundul itu. Dan selebihnya kalian sudah mengetahuinya. Orang-orang yang mendengarkan cerita itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu terdengar Ibu Darwerdi terisak dan tidak dapat menahan air matanya, yang mulai menitik dengan suara sendat. Ia berkata, itulah sebabnya, aku hampir tidak dapat mengenali sifat-sifat ayah pada orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Pamotan Galih itu. Meskipun ia berbuat baik terhadap aku dan anakku, tetapi kadang-kadang aku melihat kekasaran yang tertahan-tahan. Sudahlah Ger, berkata orang cacat itu, semuanya sudah berlalu. Jika kalian percaya, aku adalah Cinde Kuning. Wanda Manyar dan Ragapasa mengangguk-angguk kecil. Namun mereka mulai mempercayai, siapa yang duduk di hadapannya itu. Perlahan-lahan mereka menjadi semakin jelas. Kata-katanya, suaranya dan sikapnya. Yang aku ceritakan adalah cerita tentang diriku sendiri, berkata orang cacat yang ternyata adalah Ki Ajar Cinde Kuning. Lalu, di samping cerita itu, aku masih mempunyai sebuah cerita lain yang berhubungan dengan cucuku. Baiklah sementara aku sebut saja ia dengan Darwerdi. Nama yang diberikan oleh Pamotan Galih kepadanya dalam tugas-tugasnya di Bukit Gundul. Tetapi ia masih mempunyai beberapa nama yang lain. Tidak. Tidak ayah, potong Ibu Darwerdi, tidak ada cerita yang lain. Orang cacat itu menggeleng. Katanya, apa salahnya Ger? Meskipun bukan aku yang berniat membawanya kemari. Tetapi perempuan itu menjawab, cerita itu sudah tamat. Tidak ada gunanya lagi diungkap, lebih baik ayah menjelaskan tentang diri ayah dan apa yang sebaiknya ayah lakukan. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, sebelum ia berbuat sesuatu, seorang murid Ki Ragapasa yang mengawasi orang yang menyebut dirinya Ajar Pamotan Galih yang masih sangat lemah di sebuah bilik tertutup telah berlari-lari naik ke pendapa. Ada apa? Bertanya Ki Ragapasa. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya gagap, Ki Ajar Pamotan Galih telah melarikan diri. Orang cacat itu terkejut, ia berhasil mengatasi keadaannya. Memang luar biasa. Tetapi apakah tidak seorang pun yang dapat mencegahnya? Kami berdua mencoba mencegahnya. Tetapi tidak berhasil. Kawanku yang seorang kini pingsan, berkata murid Ki Ragapasa itu. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, memang luar biasa. Ia mempunyai ketahanan tubuh yang sangat tinggi. Menurut perhitunganku, ia baru dapat mengatasi keadaannya menjelang pagi. Tetapi ternyata aku salah hitung. Dan ia telah melarikan diri.
Pangeran Senawasesa menjadi tegang. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, apakah yang sebaiknya kita lakukan Ki Ajar? Tentu Ajar Pamotan Galih tidak akan berdiam diri untuk seterusnya. Ya. Ia mempunyai hubungan yang luas dengan orang-orang berilmu hitam, berkata orang cacat itu, agaknya kita memang harus mengambil sikap. Orang itu menganggap bahwa yang dicarinya masih berada di daerah sekitar sepasang bukit mati, berkata Kiai Kanti, aku kira orang itu akan pergi ke daerah itu. Tetapi ia tidak akan menemukan apapun juga. Aku berkata sebenarnya bahwa semuanya telah berada di Demak, desis Pangeran Senawasesa. Tetapi Ki Ajar Pamotan Galih tidak percaya. Dan ia akan berbuat sesuatu, berkata Kiai Kanti. Masih ada kawan kita di Lumban, tiba-tiba Jlit Heng memotong. Tetapi tidak cukup untuk menghadapinya, desis Rahu yang mengerti kemampuan Ki Ajar Galih. Namun Jlit Heng yang telah membentuk Lumban Wetan menjadi cukup kuat berkata, setidak-tidaknya ada 10 orang anak muda Lumban Wetan yang dapat membantu. Tetapi Ajar Pamotan Galih ternyata sangat licik, berkata orang cacat itu, tidak ada pilihan lain. Kita juga harus pergi ke sepasang bukit mati. Seandainya kita biarkan saja ia membongkar bukit gundul itu, ia tidak akan menemukan apa-apa, berkata Pangeran Senawasesa. Apakah dengan kegagalannya itu ia tidak akan menjadi orang yang sangat berbahaya? Jika ia menjadi mata gelap, maka orang-orang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Sejenak orang-orang yang berada di pendapa itu menjadi hening. Namun kemudian Pangeran Senawasesa itu pun berkata, ada juga, baiknya kita pergi ke bukit gundul itu. Demikianlah, maka orang-orang yang berada di pendapa itu sependapat untuk pergi ke bukit gundul. Bukan saja karena mereka ingin menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi mereka pun ingin melihat pertemuan sekali lagi antara orang cacat yang mengaku Ki Ajar Cinde Kuning itu dengan Ki Ajar Pamotan Galih. Dengan demikian mereka akan mendapat kepastian, apakah benar-benar mereka adalah saudara kembar. Karena yang mereka dengar sebelumnya adalah pengakuan kedua belah pihak pada kesempatan yang berbeda. Tetapi mereka tidak akan berangkat malam itu. Besok pagi, jika fajar menyingsing, mereka akan menyusul Ki Ajar Pamotan Galih ke daerah sepasang bukit mati. Tetapi malam itu Ibu Darwerdi berkata, Ayah, jika Ayah berkenan, apakah aku diperbolehkan ikut serta ke daerah sepasang bukit mati? Sebaiknya kau tinggal di padepokan ini saja, Nger, jawab orang cacat itu, perjalanan ke daerah sepasang bukit mati adalah perjalanan yang sangat berat. Aku pernah pergi ke daerah itu untuk mencari anakku yang diumpankan oleh Ki Ajar Pamotan Galih, berkata perempuan itu, kedua, adikku itulah yang mengantarkan aku. Ki Ajar Pamotan Galih tidak melarang waktu itu, bertanya orang cacat itu. Tidak. Dibiarkannya aku pergi. Sendiri, jawab perempuan itu. Bukankah kau diantar oleh kedua adikmu itu, bertanya, orang cacat itu. Aku berangkat sendiri dari padepokan ini. Baru kemudian aku singgah ke padukuhan adik-adikku, jawab perempuan itu. Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Tentu Ajar Pamotan Galih memperhitungkan bahwa perempuan itu tidak akan pernah sampai ke padukuhan di sebelah daerah sepasang bukit mati itu. Bahkan mungkin Ki Ajar Pamotan Galih justru membiarkan perempuan itu tidak akan pernah berhasil keluar dari lingkungan hutan yang buas di perjalanan. Dalam pada itu, orang cacat itu pun mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi pada perempuan itu jika ia ditinggalkan di padepokan. Jika Ki Ajar Pamotan Galih ternyata tidak pergi ke daerah sepasang bukit mati sementara perempuan itu ditinggalkannya sendiri, maka akan mungkin sekali terjadi bahwa perempuan itu akan diambil oleh Ki Ajar Pamotan Galih untuk menjadi alat memaksakan kehendaknya. Karena itu, maka orang cacat itu pun kemudian berkata, baiklah Nger jika kau memang ingin pergi bersama kami. Terima kasih Ayah. Tetapi tanpa cerita yang pernah Ayah singgung itu, berkata perempuan itu. Orang cacat itu tidak menjawab. Dipandanginya perempuan sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, apa salahnya cerita itu dimengerti oleh Pangeran Senawasesa? Tidak, sahut perempuan itu. Desis Ki Wanda Manyar. Jangan mementingkan dirimu sendiri, jawab orang cacat itu, ingatlah kepada anakmu. Perempuan itu menunduk dalam-dalam.
Namun bahwa, orang cacat itu mengerti tentang cerita yang nampaknya tidak akan disimpannya lebih lama lagi itu, membuat perempuan itu semakin yakin, bahwa orang itu benar-benar Ki Ajar Cinde Kuning. Meskipun demikian ia berkata, "Ayah, aku tetap memohon, agar cerita itu biarlah tersimpan di lubuk hatiku saja untuk seterusnya." Orang cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku akan mempertimbangkannya. Tetapi aku akan mengambil keputusan yang berbeda dengan pilihanmu itu." Perempuan itu tidak menjawab lagi. Segalanya memang terserah kepada orang cacat itu. Dan ia sendiri tidak akan dapat menentukan pilihan apapun juga. Dalam pada itu, ketika cahaya matahari membayang di langit di dini hari, maka orang-orang di padepokan itu pun sudah siap. Jlit Heng yang siap paling cepat bersama Rahu, duduk sambil berbincang di serambi. Kenapa orang cacat itu tidak mengejarnya ketika ia mendengar laporan bahwa Ki Ajar Pamotan Galih melarikan diri, bertanya Jlit Heng. Ki Ajar Pamotan Galih adalah orang yang luar biasa, sementara orang yang cacat itu mengaku Ajar Cinde Kuning itu pun orang yang memiliki penggeraita yang sangat tajam, sehingga ia mengerti, bahwa tidak ada gunanya untuk mengejarnya. Pamotan Galih tentu sudah jauh dan arahnya pun tidak dimengerti, jawab Rahu. Jlit Heng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, akan ada pertemuan yang meriah di Bukit Gundul. Aku kira dari padepokan-padepokan lain pun tentu akan mengambil sikap. Hilangnya Pangeran Senawasesa akan merupakan aba-aba bagi padepokan-padepokan yang bernafsu untuk berebut pusaka dan harta benda itu. Rahu mengangguk kecil tetapi ia pun mulai membayangkan betapa sengitnya pertemuan antara orang-orang tamak di Bukit Gundul itu. Yang pernah terjadi adalah bertemunya kekuatan dari padepokan Sanggar Gading dengan kekuatan dari Kendali Putih yang membuat keduanya hampir lumpuh, sehingga gabungan dari kedua kekuatan itu tidak mampu lagi bertahan melawan orang-orang yang semula tidak diperhitungkan oleh keduanya. Sejenak kemudian ternyata orang-orang lain pun sudah siap pula. Ibu Darwardi benar-benar telah bersiap pula untuk ikut serta bersama kedua adiknya. Setelah makan pagi, maka orang-orang yang sudah bersiap menuju ke daerah kecil. Kuda-kuda mereka masih dapat berderap agak cepat di jalan-jalan datar. Namun akhirnya mereka sampai juga ke jalan yang sulit untuk dilalui. Mereka harus menembus hutan yang lebat dan pepat. Mereka yang baru untuk kedua kalinya menempuh jalan itu merasa masih agak bingung juga. Sementara orang cacat itu mengenal jalan yang ditempuhnya seperti mengenal halaman rumah sendiri. Dalam pada itu, Ki Ajar Pamotan Galih itu pun seperti yang diduganya, telah menuju ke daerah sepasang bukit mati. Ketika ia menyadari keadaan dirinya di sebuah bilik di padepokannya, maka ia pun mengerti bahwa orang yang dihadapinya adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang mustahil dapat dikalahkannya. Ia pun memperhitungkan bahwa orang-orang yang semula akan dibunuhnya, tentu akan berdiri di pihak orang cacat itu. Karena itu, sebelum ia dapat mengetahui dengan pasti, siapakah orang cacat itu, ia telah memilih jalan untuk melarikan diri daripada ia harus mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Tetapi ketamakannya telah mendorongnya untuk pergi ke daerah sepasang bukit mati. Meskipun ia juga mempunyai perhitungan bahwa orang-orang di padepokan itu akan menyusul juga ke daerah sepasang bukit mati. Dengan kuda yang dapat dirampasnya dari penduduk terdekat dari padepokannya, maka ia pun telah menyelusuri jalan menuju ke daerah sepasang bukit mati yang dikiranya menyimpan sebilah pusaka yang mempunyai pengaruh gaib terhadap pemiliknya. Namun yang terpenting adalah harta yang tidak ternilai jumlahnya, yang disertakan pada pusaka itu. Ternyata bahwa Ki Ajar juga menguasai jalan menuju ke sasaran dengan sebaik-baiknya. Bahkan di malam hari ia tidak berhenti sama sekali. Hanya pada saat-saat tertentu apabila kudanya sudah terlalu letih dan haus, maka ia pun berhenti di dekat sebuah parit atau mata air untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat, minum dan makan rerumputan. Ketika Ki Ajar Pamotan Galih itu kemudian sampai di daerah sepasang bukit mati di hari berikutnya, maka ia pun langsung pergi ke Bukit Gundul. Dengan berdebar-debar ia memanjat naik setelah mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Matahari bersinar terang di atas kepalanya, sementara langit jernih kebiru-biruan. Dengan tegang Ki Ajar Pamotan Galih memandangi dataran di atas Bukit Gundul itu. Dataran yang tidak terlalu luas. Dilihatnya garis-garis padas yang silang menyilang sesaat ia memperhatikan garis-garis itu. Dicarinya kunci pemecahan, karena ia menduga bahwa garis-garis itu mempunyai arti tertentu. Kemudian ia sama sekali tidak dapat menemukan.
Garis yang memanjang menyilang dataran itu, telah diikutinya. Tetapi kedua ujungnya hilang pada retak batu pada di sisi bukit tanpa memberikan petunjuk apapun juga. Ki Ajar mengumpat ketika ia melihat sebuah lekuk tempat Darwerdi menyembunyikan peti dan pusaka palsunya. Namun sebenarnya ia tidak dapat menemukan apa-apa di atas bukit itu. Kemarahan dan kekecewaan telah menghentak-hentak di jantungnya. Setiap kali terdengar ia mengumpat orang yang cacat yang tiba-tiba hadir di padepokan. Iblis itu berhasil mengganggu aku, geramnya. Sesaat Ki Ajar itu mencoba mengingat, apakah ia dapat mengenal iblis berwajah cacat itu. Ilmunya memang mirip dengan ilmuku, berkata Ki Ajar Pamotan Galih itu. Ia pun telah mencoba mengenang gurunya. Namun katanya, guru tentu tidak akan seumur orang itu. Untuk beberapa saat ia masih tetap berdiri di atas bukit gundul itu. Namun akhirnya ia harus melihat satu kenyataan, bahwa ia tidak akan berhasil mendapatkan sesuatu di bukit itu. Tetapi aku yakin, bahwa pusakaku tersimpan di sini. Mungkin harta benda yang tidak ternilai harganya itu berada di tempat lain, tetapi pada pusaka itu, atau pada petinya, atau pada rental yang ada bersama pusaka itu, atau pada apapun juga tentu terdapat petunjuk tentang harta benda yang tersimpan itu, geram Ki Ajar Pamotan Galih. Dalam pada itu, oleh perasaan kesal dan kecewa, Ki Ajar itu pun kemudian membanting diri, duduk di alas seonggok padas di atas bukit gundul itu. Sementara itu, ternyata sekelompok orang telah merayap mendekati padukuhan Lumban. Sebuah iring-iringan orang berkuda dengan wajah-wajah yang garang mendekati daerah sepasang bukit mati. Segala sesuatu yang terjadi di atas bukit gundul itu telah didengar oleh orang-orang Pusparuri. Ketika mereka sudah siap untuk bertindak, maka orang-orang Kendali Putih dan Sanggar Gading yang tersisa dan berhasil melarikan diri pada saat terakhir terjadi pertempuran di atas bukit gundul setelah Yang Mulia melakukan tayo, telah terjerat oleh orang-orang Pusparuri yang mengawasi perkembangan keadaan. Dari mereka orang-orang Pusparuri mengetahui bahwa pusaka yang sebenarnya masih belum diketemukan. Mereka pun menyadari bahwa di sekitar sepasang bukit mati itu terdapat dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Pangeran Senawasesa sendiri yang ternyata tidak sakit, dan seorang lagi yang berhasil mengalahkan Yang Mulia itu sendiri. Dengan demikian maka orang-orang Pusparuri harap menyiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi orang-orang itu. Tetapi jumlah mereka tidak cukup banyak, berkata orang-orang Pusparuri itu. Bagi mereka anak-anak Lumban memang tidak terlalu merisaukan. Lalu berkata mereka, orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih sudah meremukan diri mereka sendiri sebelum mereka berhadapan dengan orang-orang yang berada di Lumban. Bahkan mereka pun telah dikelabui oleh pangeran yang berpura-pura sakit itu. Meskipun sisa mereka kemudian bergabung, tetapi kekuatan mereka sudah tidak ada seperlima dari kekuatan mereka masing-masing. Karena itu, jika kami datang ke Lumban, maka persoalannya akan berbeda. Apakah kita tidak terlambat? Bertanya salah seorang di antara mereka. Kawannya menggeleng sambil menjawab, tentu tidak. Pengamat kita belum melihat seorang pun yang memasuki daerah sepasang bukit mati, apalagi memanjat bukit gundul itu. Tetapi mungkin pangeran itu sudah pergi, berkata orang yang pertama. Mungkin. Tetapi mungkin ia sedang menyiapkan sekelompok orang-orangnya untuk mengambil pusaka itu, atau untuk menyingkirkannya, jawab kawannya. Jika demikian pengamat kami tentu melihat ia memanjat bukit gundul itu dan mengamatinya kemana ia pergi. Tetapi sampai saat ini sama sekali tidak terdapat laporan apapun juga, kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Namun dalam pada itu, iring-iringan itu pun kemudian tertahan oleh seseorang yang memacu kudanya. Dengan tergesa-gesa orang itu menemui pimpinan orang-orang Pusparuri itu sambil berkata gagap, seseorang telah memanjat naik ke bukit gundul itu. Siapa? Bertanya pemimpin padepokan Pusparuri itu. Aku tidak tahu. Dua orang kawan kami masih mengawasi bukit itu. Orang yang memanjat itu, sepeninggalku masih berada di atas bukit, berkata orang itu. Pemimpin dari padepokan Pusparuri itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, nampaknya hanya orang yang sedang menyelidiki bukit itu. Tentu bukan Pangeran Senawasesa yang akan memindahkan pusaka itu. Agaknya memang bukan seorang pangeran, jawab orang yang memberikan laporan. Tetapi kita harus segera sampai ke bukit itu, berkata pemimpin orang-orang Pusparuri itu. Dengan demikian, maka iring-iringan itu pun telah mempercepat gerak mereka, sementara orang yang melapor itu berkata kami telah menunggu terlalu lama.
Aku kira fajar hari ini kita semuanya sudah berada di bukit itu. Kami memang agak terlambat, jawab pemimpinnya, tetapi kami telah menempatkan kalian di bukit itu justru untuk menjaga kemungkinan seperti ini. Orang itu tidak menyahut lagi. Sementara iring-iringan itu bergerak semakin cepat menuju ke Bukit Gundul. Jarak mereka dengan Bukit Gundul itu semakin lama menjadi semakin dekat. Sementara itu, Ki Ajar Pamotan Galih masih tetap duduk di atas batu padas sambil merenungi keadaan di sekitarnya. Bahkan kemudian ia pun mulai merenungi dirinya sendiri. Sudah sekian lama aku mengatur rencana ini, berkata orang itu kepada diri sendiri, namun hasilnya sama sekali tidak memadai. Dan sekarang aku harus mulai dari permulaan, sementara pangeran yang gila itu akan menjadi semakin berhati-hati. Sekali-sekali Ki Ajar itu menghentakkan tangannya. Namun yang sudah terjadi itu pun tidak akan mungkin dapat diulanginya kembali. Kegagalan itu sudah terjadi. Bukan sekedar sebuah mimpi. Dengan lesu Ki Ajar memandang dataran di sekitar bukit itu. Sebagian sudah nampak hijau, tetapi sebagian masih kekuning-kuningan dan gersang. Dalam pada itu, iring-iringan orang-orang Pusparuri menjadi semakin dekat. Mereka berpacu semakin kencang. Apalagi ketika Bukit Gundul itu mulai nampak. Maka rasa-rasanya perjalanan mereka menjadi terlalu lamban. Di paling depan dari iring-iringan itu adalah Kiai Pusparuri sendiri. Kemudian dua orang kepercayaannya yang terdekat. Untuk beberapa saat mereka hanya saling berdiam diri. Namun kemudian Kiai Pusparuri itu pun berdesis, bagaimana menurut pertimbanganmu? Salah seorang dari kepercayaannya itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kita memang terlalu lambat. Tidak, sahut Kiai Pusparuri, ketika kita mendengar bahwa orang-orang Sanggar Gading telah menangkap Pangeran Senawasesa dan membawanya kepada Darwerdi, kita sudah memerintahkan agar orang-orang kita bergerak. Terutama yang berada di lingkungan orang-orang Kendali Putih. Ternyata benturan itu telah terjadi. Orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Sanggar Gading itu telah hancur. Tetapi yang tidak kita duga bahwa mereka akhirnya dapat bersatu sehingga kita harus membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Kita harus mengamati perkembangan keadaan dan tidak tergesa-gesa bertindak. Mungkin dengan demikian, kita memang membuat kesan terlalu lamban. Mudah-mudahan kita dapat berbuat sesuatu, berkata kepercayaannya itu. Kiai Pusparuri tidak menyahut. Keduanya berpacu semakin cepat sementara kedua orang kepercayaannya yang berkuda di belakangnya itu pun saling berpandangan. Tetapi mereka tidak mengatakan sesuatu. Yang terdengar kemudian adalah Kiai Pusparuri menggeram, Darwerdi memang gila. Aku sudah curiga sejak lama. Tetapi kalian selalu mengatakan bahwa anak itu akan memegang teguh janjinya. Kedua orang kepercayaannya sama sekali tidak menjawab. Mereka mengikuti saja Kiai Pusparuri yang berusaha berpacu semakin cepat. Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.